Wow, serius nih, kita makan di ruangan VIP dan kita bebas pilih mau makan yang mana aja. Tentunya ini gratis, sudah termasuk di harga tiket yang kita bayarkan. Luar biasa banget. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Ini adalah video part kedua perjalananku bersama bus Siliwangi Antarnusa dari Bengkulu menuju ke Padang, Sumatera Barat. Buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, aku sarankan untuk ditonton dulu karena di video part 1 kemarin kita sudah memulai perjalanan dari kota Bengkulu di poolnya Siliwangi Antarnusa dan kita juga sudah membahas busnya dengan detail. Buat teman-teman yang sudah nonton video part satunya, silahkan lanjutkan nonton video part kedua ini yang kita akan lanjutkan perjalanannya mulai dari Kepahyang. Oke, jadi kita baru aja melewati perbatasan Kabupaten Kepahyang. Jadi sekarang kita sudah memasuki wilayah Kepahyang dan jalanannya mulai dari sini itu menurun terus teman-teman. Tidak seperti tadi, kita dari arah Bengkulu menuju ke perbatasan Kabupaten Kepahyang itu nanjak terus. Ini kita sudah mulai turunan terus. Jadi agak ya lumayan lega lah ya, udah nggak nanjak-nanjak lagi. Dan jalanannya di sini sudah tidak terlalu berkelok-kelok seperti di Liku 9. Iya, sekarang kita tiba di pusat kotanya Kepahyang mungkin bisa dibilang ya. Di sebelah kanan kita sekarang adalah Taman Santoso Kepahyang. Itu mungkin seperti alun-alun ya. Dan ada bakso Arema dong. Jauh-jauh ke Kepahyang ketemunya bakso Arema. Dan ini kalau ke kanan bisa juga mengarah ke jalanan yang menuju ke Pagar Alam. Nah, ini Pasar Kepahyang. Bangunan pasarnya mirip stasiun ya. Kita tiba di kantor perwakilannya Siliwangi Antarnusa Kepahyang dan di sini ada penumpang yang naik juga. Jadi buat teman-teman yang mau naik bus Siliwangi Antarnusa dari Kepahyang bisa menghubungi nomor yang ada di sini, bisa di screenshot atau dicatat, siapa tahu suatu saat butuh. Dari Kepahyang ini kita menuju ke Curup. Dari Kepahyang ke Curup itu mungkin sekitar 30 sampai dengan 45 menit. Luar biasa teman-teman, jalanan dari Kepahyang menuju ke Curup itu mulus banget. Teman-teman bisa lihat ya, aspalnya mulus, terus juga garisnya lengkap. Ya yang sebelah kanan kita tuh agak ketutupan sama tanaman-tanaman, tapi tengahnya itu yang warna kuning tuh lurus. Terus jalanannya juga bagus banget. Ini sih kalau bawa motor di sini sih surga banget sih. Jam 12:40 menit kita memasuki terminal tipe A Simpang Nangka. Ini salah satu terminal favoritku kalau ke Sumatera ya. Kenapa? Terminal ini tuh bersih banget, luas banget, jalanannya bagus. Jadi terminal ini tuh asik banget. Terus juga di sini tuh panas mataharinya, tapi udaranya dingin teman-teman. Dan ini kita langsung menuju ke kantor perwakilannya Siliwangi Antarnusa di Terminal Simpang Nangka. Ini sepi banget ya, cuman ada bus yang kita naikin doang nih jam segini di Terminal Simpang Nangka. Nah, di sebelah sini tuh ada ruang tunggunya. Jadi Terminal Simpang Nangka ini ada beberapa bangunan ya. Di sini ada ruang tunggunya juga, di sampingnya dari kantor perwakilannya Siliwangi Antarnusa. Ada anak kecil lucu banget, dia pengen foto di depan bis dong. Dan seperti yang tadi udah aku bilang ya, di sini tidak ada bus lain. Hanya ada bus yang kita naikin. Ya, ini ada bus Damri tapi angkutan perintis. Jadi jam segini di Terminal Simpang Nangka benar-benar sepi sekali. Tidak ada aktivitas yang berarti di sini. Nah, di sebelah sana untuk kantor perwakilannya CSH 88 yang waktu itu kita pernah naik ya. Berhentinya di sebelah sana. Terus juga airnya bersih banget. Tadi aku sempat ke toiletnya, itu airnya keluar terus dan bersih banget airnya.
Jadi terminal ini tuh menyenangkan sekali dan juga luas banget. Sampai-sampai terminal ini beberapa kali tadi aku lihat ada mobil belajar di sini. Kursus setir mobil, nah itu dia tuh, dia balik lagi. Pakai Ignis. Nah, itu tuh. Iya, balik lagi. Karena luas banget, teman-teman. Seluas itu terminalnya. Tapi bangunannya kayak bangunan udah cukup lama ya. Nah, ini dia. Belajar nyetir di sini tuh. Ah, belajar. Asik. Tapi ini mobil buat belajar tapi bagus ya. Dimodif loh velgnya. Wih. Oke, jadi ini udah sekitar 10 menit kita di sini. Sepertinya sebentar lagi akan diberangkatkan kembali. Dan aku udah beli gorengan. Karena istirahat makannya dari bus Siliwangi Antarnusa ini mungkin di sekitar Lubuk Linggau kayaknya ya. Kalau nggak salah 2 kali berhenti. Di Lubuk Linggau sama di rumah makan Omega Darmasraya. Kalau di Darmasraya itu mungkin nanti malam ya. Tengah malam. Atau dini hari malah. Ya, kita kembali ke bis lagi. Setelah berhenti kurang lebih 15 menitan di Terminal Simpang Nangka, ini akhirnya kita diberangkatkan kembali dan pemberhentian selanjutnya adalah di Kota Lubuk Linggau, teman-teman. Ini Curup, daerah Curup ini kayak bisa dibilang tuh lantai 2-nya Bengkulu. Karena di sini tuh emang dataran tinggi dan juga di sini tuh ada banyak sekali villa-villa gitu. Ya sama kayak di Puncak Bogor lah kira-kira. Memasuki kota Lubuk Linggau langsung rame banget ya. Jadi Lubuk Linggau ini ya jauh lebih ramai dibandingkan kota-kota yang sudah kita lewati seperti Kepahyang dan juga Curup, teman-teman. Jadi langsung berasa banget bangunan-bangunannya tuh padat langsung dan juga kendaraannya banyak sekali. Kurang dari 5 menit berangkat dari kantor perwakilan SAN di Lubuk Linggau. Ini kita masuk di rumah makan Singgalang Jaya, Jalan Yosudarso, Lubuk Linggau. Dan di sini sudah terparkir satu bus. Ini kayaknya yang ke Pekanbaru ya, yang tadi berangkat juga dari kantor MT Haryono. Wow, ini kita makan di sini nih. Masuk ke dalam, Pak. Jangan lupa membawa tiketnya ke dalam, Pak. Untuk di barcode-nya, Pak. Wow, ini kita diarahkan menuju ke ruangan VIP dong. Wah, luar biasa banget. Jadi ini kita bebas mau duduk di mana dan di tiap mejanya itu sudah disediakan makanannya tuh. Lauk-lauknya langsung dikasih nasinya dong tanpa kita harus ngambil sendiri. Wah, mantap banget. Dan ini kita bisa milih mau makan dengan lauk yang mana, tapi satu lauk aja yang gratisnya ya. Kalau teman-teman mau nambah ya silakan. Tapi untuk free dari tiketnya tuh hanya satu lauk dan sambal. Jadi bingung nih mau ambil yang mana ya? Ambil perkedel atau ayam atau rendang,
Boleh teman-teman, pokoknya satu tiket itu satu lauk dan satu sambal, bebas mau pilih yang mana. Jadi jangan lupa dibawa tiketnya, karena di tiketnya ini ada barcode yang akan di-scan oleh petugas rumah makannya. Oke, jadi ini makan dulu ya. Oke teman-teman, jadi terjawab sudah ya. Penasaran di awal kenapa harganya berbeda dengan yang terakhir kali pernah kita naikin dari Padang ke Bengkulu, itu harganya di Rp270.000. Sekarang harga tiketnya jadi Rp350.000. Salah satunya ternyata karena ada servis makan. Dan ini bener-bener servis makan seperti di kita naik bus di Jawa gitu loh, yang bener-bener gratis, enggak bayar sama sekali, kecuali kita nambah. Kayak aku tadi nambah es teh manis, itu bayar 15.000. Tapi kalau enggak nambah, terus tidak ada penambahan lauk juga, ya itu benar-benar gratis. Dan rumah makan Singgalang Jaya ini adalah rumah makan Padang yang serius, yang kayak gimana ya? Ya mungkin kalau teman-teman tahu Sederhana, Ampera, terus ya nggak sampai pagi sore juga sih, tapi kayak Sederhana gitu, ya ini sama lah kurang lebih. Jadi ini benar-benar luar biasa banget sih. Rumah makannya bagus banget, tergolong mewah lah ya, apalagi untuk servis makan bus. Makanya kenapa harganya tuh lumayan beda jauh. Tapi buat aku sih worth it banget ya, bisa makan di sini. Mantap banget. Dan ini juga ada parkirannya di bagian belakang. Terus sebelah sini untuk musolahnya. Terus ada toiletnya banyak. Dan mari kita kembali lagi ke dalam ya, lewat sini. Jadi aku dari musolah, kalau mau kembali ke tempat tadi, kita melewati ruang meeting. Nah, ada ruang meetingnya juga. Melewati 2 guci besar. Wah, ini Gucci dapat mobil nih. Bagi Anda yang masih ada di dalam ataupun di luar, persiapkan diri Anda. Jam 3:30 sore akhirnya kita diberangkatkan kembali dari rumah makan Singgalang Jaya. Wah, ini luar biasa banget teman-teman. Masakan di sini enak banget. Ya seperti yang tadi aku bilang ya, ini tuh ya kalau teman-teman pernah ke rumah makan Sederhana, mirip-mirip lah, 11-12 lah rasanya. Jadi ini benar-benar rumah makan Padang yang serius. Perjalanan kita tersisa kurang lebih 12 jam lagi menuju ke kota Padang, Sumatera Barat. Dan nanti malam, kalau aku lihat di Google Maps ya, ini perkiraan kita sampai di pemberhentian berikutnya itu jam 11 malam kalau tidak ada berhenti lagi. Tapi pastinya nanti kita akan berhenti untuk sholat maghrib. Karena bus Siliwangi Antarnusa itu wajib berhenti ketika maghrib dan juga subuh. Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah, Ya Sayyidi, Ya Rasulullah. Wahai junjunganku, wahai utusan Allah, wahai junjunganku, wahai utusan Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi.
Ini sepanjang jalan jualan solar, padahal di sebelah kanan kita sekarang itu adalah SPBU. Jadi ketika SPBU-nya itu solarnya habis, wah ini diborong semua nih pasti. Asik ya ngeliatin layar instrumen cluster atau MID-nya dari Scania K450. Ini kita jalan di 75 km per jam, udah gigi 12. Jadi kalau Scania ini emang dia otomatisnya itu dia memang selalu main di RPM bawah. Tuh teman-teman bisa lihat ya, RPM-nya cuma di 1200, 1100, cuma segitu-segitu aja. Selamat datang di Kabupaten Musirawas Utara dan langsung disambut dengan jalanan yang banyak lubangnya. Bisa begitu ya? Pindah kabupaten, jalannya tuh langsung yang tadinya mulus, langsung berlubang kayak gini jalannya. Kok bisa ya kayak gitu ya? Serunya lintas tengah Sumatera itu, jalanannya didominasi dengan lurusan yang bahkan beberapa kali kita akan bertemu dengan jalanan yang lurusnya itu sampai nggak kelihatan ujungnya. Jam setengah 6 sore, sekarang kita melintasi daerah Singkut. Biasanya bus Siliwangi Antarnusa itu berhenti untuk sholat maghribnya di sekitar sini nih. Tapi ini kita masih jalan terus ya, karena belum masuk waktu maghrib. Jadi ini kita termasuk cepet ya, kira-kira 20 sampai dengan 30 menit di depan biasanya. Memasuki kota Sarolangun, ini kita jarang sekali lewat sini ya. Terakhir aku lewat sini tuh waktu naik bus Mior yang dengan nickname Si Bungsu, itu lewat sini terakhir. Selain itu nggak pernah lewat sini kecuali pas naik bus ALS. Kalau kita naik bus ke arah Sumber seperti Mior, NPM, ANS dan lain-lain itu kan lewatnya Simpang Tempino ya, tembusannya langsung Muara Bungo. Nah di sini ada hotel yang besar ternyata teman-teman. Tuh luar biasa ya, ini Sarolangun maju juga ya. Dan ada banyak yang seperti ini, naik motor bonceng 4, jadi jangan heran. Di Sarolangun tuh banyak yang kayak gitu.
Sudah selesai sholat dan kita siap untuk melanjutkan perjalanan kembali. Ternyata ini kita berhentinya di depannya loket Paimaham. Paimaham itu dia dari Bengkulu ke Medan ya. Kalau di cabang ini bagus memang biasa aja. Itu cuma bisa di depan. Ini dia spot yang menjadi salah satu tempat yang agak ngeri kalau lewat sini ya, karena ini kita melewati jembatan darurat atau jembatan sementara karena beberapa waktu lalu jalanan ini sempat putus karena apa ya, arus air yang tinggi ya teman-teman. Kira-kira dulu pas putus seperti ini penampakannya, tapi sekarang karena sudah ada jembatan darurat jadi kendaraan bisa melewati jalan ini walaupun bergantian lewatnya ya, dan tidak boleh
berhenti di tengah-tengah jembatan ini. Namanya juga jembatan darurat ya. Jadi lewat sini harus jalan terus, tidak boleh berhenti dan tidak boleh lebih dari satu kendaraan yang lewat. Sekarang jam setengah 12 malam, kita sampai di rumah makan Umega di Gunung Medan. Untuk pertama kalinya ke rumah makan Umega dan tengah malam. Jadi ini pemberhentian kita yang kedua kalinya di rumah makan Umega. Yang pertama di Singgalang Jaya, Lubuk Linggau. Yang kedua di rumah makan Umega, Gunung Medan. Ini suspensinya dia dinaikin maksimal ya. Dia busnya jadi jinjit gitu, tinggi banget. Dan kita nggak cuma sendiri, kita ada 3 bus di sini. Yang 2 lagi tuh juga sama NPM. Jadi seperti inilah malam hari di rumah makan Umega. Tetap ramai juga ya. Nah, kalau di rumah makan Umega ini, kita kalau mau makan ya bayar sendiri. Jadi untuk servis makannya itu hanya 1 kali aja di Lubuk Linggau, di rumah makan Singgalang Jaya. Kalau di sini, kalau kita mau makan, bayar sendiri. Dan aku jadinya nggak sampai ke Padang, jadi aku turun di sini aja, di rumah makan Umega. Lalu, aku akan nginap di seberang. Jadi, ini kan ada hotel. Umega itu kan punya hotel di seberangnya persis dari rumah makan. Jadi aku nginep di hotelnya rumah makan Umega. Dan besok langsung menuju ke Jakarta teman-teman. Jadi naik apa besok dari rumah makan Umega menuju ke Jakarta? Teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Dan terima kasih buat yang udah ikutin video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri videonya, aku ajak teman-teman untuk lihat dulu yuk Hotel Umega seperti apa. Jadi dari rumah makan kita tinggal nyebrang dan langsung bertemu dengan hotelnya. Ini dia. Yuk kita masuk. Kita lihat hotelnya seperti apa. Ini harga per malamnya lumayan loh. Dan ramai sekali ya ini. Tuh. Wih, ada charging station untuk electric vehicle. Mantap. Let's go, kita masuk.